وصحبه وموالاه. نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam bulan yang mulia ini, bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah menjadikan kita kelompok orang-orang yang bertakwa di sisinya, menjadi orang-orang mendapatkan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Dan demi mengisi kesempatan kita di bulan yang mulia ini, kita berkumpul untuk mengkaji daripada pelajaran yang saya rasa sangat penting bagi kita, khususnya bagi para penggiat dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita menyebarkan dakwah Nabi Muhammad, dakwah Islam ini baik ke masjid, ke musalla, tempat-tempat yang memang dibutuhkan daripada peranan dai di dalamnya. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana memahami daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insyaAllah pelajaran yang bakal kita bahas ini bukan semata-mata untuk mengajarkan kita untuk bisa berdebat atau yang lainnya, tidak sama sekali. Tapi tujuannya adalah untuk menguatkan keyakinan kita bahwasanya yang telah kita dapatkan dari para guru kita, orang-orang tua kita adalah benar-benar pemahaman yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka insyaallah kita bakal membahas daripada kitab ya, yang mana ini adalah kumpulan daripada guru-guru kita, para sahabat-sahabat kita di Hadramaut, mengumpulkan kitab tentang memahami pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di dalamnya yang sering kali terjadi perbedaan pendapat di masyarakat. Ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahil hadi ila sawa'is sabil, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad mursyidina bi aqwamid dalil wa ala alihi washabbihi wa tabi'in lahum ila yaumiddin, amma ba'd. Fa hadhihi tawdihat muyassarah li ba'd adillah ahli sunnah wal jamaah takunu mursyidan lil mubtadi'in wa husnan lit tullabin nashi'in, kutibat ala tariqati su'al wal jawab hatta yashulu hifdhaha wa fahmaha wa fahmuha. Nas'alullah ta'ala ayuriyana al-haqq haqqan wa yarzuqna ittiba'ah wa yarzuqna al-batila batilan wa yarzuqna ijtinabah wa yuriyana al-batila batilan wa yarzuqna ijtinabah wa la yaj'aluhu mustabihan alaina fanatabal hawa wa yajhal hawana tab'an lima jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Man hum Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hum alladzina i'taqadu fil haqq ta'ala ittisafuhu bil kamalat al mutlaqah wa tunazzihu 'anil naqais wattaba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wa habbuhu ashabuhu wa ahlu baitihi wa azzamuhum wa kufu aydiyahum wa alsinatahum 'anil wuqu'i fihim wa fi sa'iril muslimin. Wa qad nasara hadzal maslak al-imaman Abu Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi wa man tabi'ahum wa hum sawadul a'zam. Taib. Dijelaskan di dalam kitab ini, dalam mukaddimah, bahwasanya ini adalah tawdihat muyassarah, penjelasan yang muyassarah, yang ringkas atau mudah untuk bisa dipahami, yang menjelaskan tentang sebagian daripada dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kegiatan mereka sehari-hari. Nanti bakal dijelaskan tentang masalah maulid, tentang masalah tabarruk, dan masalah lain-lainnya insyaallah dengan adillah. Takunu mursyidan lil mubtadi'in. Yang ini bisa menjadi pegangan atau petunjuk bagi mubtadi', orang yang baru ingin mengenal tentang adillah, atau hisnan litulabin nasyi'in, atau juga menjadi benteng, perisai bagi orang yang memang sudah mulai melangkah. Kayak kita ini ya ahbab, kita termasuk orang-orang yang nasyi'in ya. Ini insyaallah bisa jadi pegangan pedoman kita ketika menghadapi perbedaan pendapat yang ada di masyarakat kita. Dan ini kitab ditulis dengan metode soal dan jawab
agar mudah dihafal dan dipahami. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita yang kebenaran dengan itu kebenaran, dan kita diberikan taufik sehingga kita bisa mencontoh dan mengikuti kebenaran tersebut, dan Allah menunjukkan kebatilan bahwa itu adalah perkara yang batil, dan Allah memberikan kita taufik agar kita bisa menghindari kebatilan tersebut dan tidak membuat kita bingung atau tidak mengetahui mana yang benar mana yang salah, sehingga akhirnya kita malah condong kepada hawa nafsu. Baik. Sekarang kita bakal bahas, sering kita dengar kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tentunya setiap kelompok di dalam Islam ini menganggap bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap orang mengaku bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang yang harus kita pahami, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentunya ya Habab, perlu kita pahami bahwa laqab atau gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, juga tidak disebutkan di dalam hadis. Artinya tidak ada di zaman Rasulullah Nabi mengatakan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak. Nabi tidak pernah mengucapkan ada kelompok namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Kemudian juga bahkan zaman sahabat. Jadi yang pertama kali mencetuskan ada kelompok dikenal dengan definisi atau kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlus Sunnah, Ahlul Bid'ah dan lain-lainnya ini muncul dari seorang ulama yang bernama min a'immatil hadis, ya, min kibarit tabi'in, ya, yang bernama Muhammad bin Sirin. Ya. Sayyidina Muhammad bin Sirin ada ketika terjadi fitnah tersebar kala itu, sehingga banyak ulama-ulama atau orang-orang yang ingin mengambil sanad pun bingung. Ya, ini kan kala itu di zaman tabi'in itu mulai banyak orang-orang giat untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, mengambil sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya mereka ini para tulabul ilm atau tulabul hadis, mereka datang kepada Muhammad bin Sirin bingung, ini kami mau ngambil sanad ke siapa? Ya. Sebab setiap orang ini yang memiliki sanad hadis, ada orang yang Masya Allah berjalan sebagaimana jalannya para sahabat, ada juga yang menyimpang. Ya. Sehingga kami pun jadi bingung kepada siapa kami harus mengambil sanad. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, dinyatakan unduru, ya, idza kana min ahli sunnah ukhidha anhu. Kalau dia dari ahli sunnah, ambil dari dia. Walakin in kana min ahli bid'ah fala yu'khadh minhu. Jadi kalau dia ahli bid'ah jangan diambil. Nah, jadi di sini kalimat ahli sunnah ini muncul gelar laqab ahli sunnah kepada satu kelompok itu muncul di zamannya Muhammad bin Sirin, yang mana beliau ini wafat pada tahun 113 Hijriah. Sayyidina Muhammad bin Sirin wafat pada tahun 113 Hijriah. Dia yang pertama kali mencetuskan laqab Ahlus Sunnah. Adapun kalau kalimat sunnah itu sering disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW banyak. Ya, man sanna sunatan hasanatan, man sanna sunatan sayyi'atan. Artinya kalimat sunnah sering disebutkan di dalam hadis, tapi laqab Ahlus Sunnah ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad, tapi belakangan ya oleh Imam Muhammad bin Sirin. Begitu juga kalimat jamaah. Kalimat jamaah mungkin juga sering disebutkan di dalam hadis, ada di dalam hadis. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwa umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Ya, semuanya dalam api neraka kecuali satu, kata Nabi Muhammad. Siapa itu ya Rasulullah? Ya, maka Nabi menyatakan dia adalah al-jamaah. Kalimat jamaah terucap dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang sawadul a'zam, yang bakal yang bakal selamat dari 73 golongan, 72 di neraka, 1 masuk surga. Kata Nabi, hum sawadul a'zam, kelompok terbanyak. Nah, jadi kalimat jamaah muncul diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi laqab, kita bicara tentang laqab ya, laqab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini terucap oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin. Pernah Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ya, beliau ketika ditanya siapa tuh firqah najiyah, ya,
kelompok yang selamat, kelompok yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Nabi adalah kelompok yang enggak punya lagop. Kelompok yang enggak punya lagop, enggak punya gelar. Sebab kalau itu muncul kelompok gelarnya Mu'tazilah, Rafidhah, Murji'ah, Jahmiyah, artinya mulai banyak kelompok muncul kala itu. Nah, kelompok muslimun yang ada di zaman Imam Malik bin Anas, kalau tanya Imam Malik bin Anas kelompoknya apa? Bila lagop. Sebab kenapa? Yang dijalankan oleh Imam Malik bin Anas sebagaimana yang dijalankan oleh para gurunya, guru kepada sahabat, sahabat kepada Rasulullah. Artinya enggak perlu lagop. Itu adalah jalan yang ditempuh oleh jumhurul muslimin. Adapun kala itu yang namanya gelar-gelar itu adalah kelompok-kelompok kecil yang baru muncul. Untuk menunjukkan kita ini eksklusif, kita beda dengan kalian, kita punya kelompok ini, kita punya kelompok ini. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sesungguhnya adalah kata Imam Malik yang enggak punya lagop. Kenapa? Sebab jumhurul muslimin kala itu tidak ada gelar sama sekali. Akhirnya cuman sekarang ini dinisbatkanlah kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abul Mansur Al-Maturidi. Ini cuma sekedar untuk menisbahkan saja, untuk sebagai tanda bahwa ini kelompok terbanyak, ya inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Jadi ketika ditanya siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dinyatakan humul ladzina i'taqadu fil haqqi ta'ala, ittisafuhu bil kamalat al mutlaqah wa tanazzuhuhu 'anil naqais. Dinyatakan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah poin pertama adalah mereka meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan. Seluruh kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh ulama, bahkan Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid rahimahullah radhiyallahu taala anhu wa ardah, di dalam kitab Durus Tauhid, beliau membagi tentang akidah yang qasimul qismain. Ada akidah mujmalah, ada akidah tafsiliyah. Sifat wajib fi haqqillah mujmalah secara ijmali, secara global, ama sifat wajib bagi Allah tafsili, dirincikan. Adapun secara ijmali, sifat wajib bagi Allah adalah al-muttasif bi jami'il kamalat. Yang memiliki sifat seluruh kesempurnaan. Jadi semua kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara tafsil dirincikan menjadi sifat 20. Menjadi sifat 20. Tentunya ini berbeda dengan kelompok-kelompok tertentu ya, yang mereka meyakini bahwa akidah mereka itu terbagi menjadi 3. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Yang asma wa sifat ini berbeda dengan kita. Mereka bilang semuanya sih berbeda. Cuman di sini tentang sifat wajib kita yang kita bilang 20, mereka tuh mengingkarinya, bilang ini orang Asy'ari bilang sifat Allah cuma 20. Berarti Allah punya sifat sedikit banget. Sedangkan kita meyakini asma wa sifat, semua sifat Allah tuh banyak. Cuman akhirnya mereka tanpa sadar mereka menjadikan bahwa Allah memiliki kesamaan dengan makhluk. Sedangkan kita Asy'ariyin menyatakan atau Maturidiin menyatakan sifat wajib bagi Allah itu ada 20, terbagi dari sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifatul ma'ani dan ma'nawiyah. Itu semuanya adalah hanya ummahatus sifat. Yang terdapat di bawahnya ini furu'us sifat. Artinya seperti sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah Allah. Allah itu esa. Ini adalah ummahatus sifat, ya. Ummahatus sifat, artinya Allah punya sifat wahdaniyah. Tapi furuk di bawahnya, Allah tidak punya anak, Allah tidak diperanakan, Allah tidak punya saudara, Allah tidak punya kakak, Allah tidak punya adik, Allah tidak punya teman. Hanya semua di bawah daripada sifat wahdaniyah. Maka daripada disebutin banyak panjang lebar, sebutkan satu sifat, udah mencakup semuanya. Makanya dikenal ya, ada di sifat 20 yang kita yakini ada ummahatus sifat. Taib. Maka di sini kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala al-muttasif bi jami'il kamalat. Yang memiliki sifat memiliki kesempurnaan. Semua kesempurnaan hanya milik Allah. Mutlaqah, tanpa kait, tanpa batas. Semua yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzuhuhu 'anil naqais, dan Allah suci daripada segala macam kekurangan, tidak ada celah sedikit pun.
Ya. Allah Maha sempurna. Maka barang siapa yang meyakini ini di dalam hatinya, ini dia memiliki bagian daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Muttasif bijami' i'taqadu fil haqqi ta'ala ittisafu bil kamalat al-mutlaqah wa tanazzuhu 'anil naqais. Wattaba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ya, bukan cuma meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ittaba'ur Rasul, ya, mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mencontoh semua yang dilakukan Nabi Muhammad. Ya, jadi enggak ada tuh, ya, yang dilakukan Rasulullah, ini yang dilakukan Nabi di zaman sekarang enggak bisa lagi. Ada yang mulai membeda-bedakan, ya. Ada bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya mencontoh semua seutuhnya tentang Nabi Muhammad. Dan subhanallah kalau kita lihat ya ahbab, ya, para a'immah kita, para ulama-ulama kita, kaum salihin, auliyaus salihin, mereka adalah orang-orang yang enggak keluar dari ini. Meyakini kalau Allah muttasif bi jamil kamalat, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar meneladani Nabi Muhammad. Bahkan di antaranya Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, ma min sunnatin sanna biha Rasulullah illa arjullah an qad amiltu biha. Nah, beliau mengatakan tidak ada satu sunnah pun daripada sunnahnya Nabi Muhammad, melainkan aku berharap aku telah mengamalkan semua sunnahnya. Benar, semua sunnah Nabi dikerjakan sama dia. Ya. Dari memakai cincinnya, dari memakai pakaiannya, dari memakai imamahnya, dari memakai ini dan itu semuanya. Salatnya, qobliyah, ba'diyahnya, cara makan, cara tidur, cara minum. Semua pengamalan Nabi Muhammad ada pada sosok Imam Al-Haddad. Ittiba'ur Rasul. Ya. Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbuh. Bukan cuma mengikuti tapi mencintai Nabi Muhammad. Ya. Makanya kalau kita lihat ciri ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta pada Nabi Muhammad. Ya. Cinta luar biasa. Jadi bukan cuma mencontoh tapi enggak ada mahabbah. Ya. Tapi kita lihat bagaimana sifat mereka, sebagaimana yang dilakukan para sahabat kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Ya. Para sahabat itu mencintai Rasulullah luar biasa ya ahbab. Ya. Maka ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah juga adalah orang pecinta sejatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma kepada Rasulullah wa ashabahu. Bahkan juga mencintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi membenci sahabat, ada bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Saya cinta Abu Hurairah, saya cinta fulan, saya cinta fulan. Tapi sahabat, saya cinta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya cinta kepada Fatimah Zahra, saya cinta kepada Hasan dan Husain. Tapi sahabat Nabi enggak, aneh enggak cinta sama mereka. Mereka musuh kita. La haula wala quwwata illa billah. Yang kayak begini bukan Ahlus Sunnah. Ya. Ciri ulama Ahlus Sunnah atau ciri orang yang menganut Ahlus Sunnah adalah cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Adapun kalau terjadi khilaf antar sahabat, hal yang wajar. Ya. Bahkan kalau terjadi khilaf yang begitu dahsyat semuanya, hanya dengan hasil ijtihad mereka yang mana kita tidak dianjurkan untuk mendalami hal tersebut. Tapi tetap kita diwajibkan untuk menghormati dan menghargai semua sahabat. Makanya dinyatakan oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab Safwatuz Zubatnya, wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nasbitu. Ya. Terjadi khilaf antara sahabat, naskutu anhu, bukan urusan kita. Wa ajral ijtihad nasbitu. Apalagi hadirin, permasalahan antar sahabat udah kelar. Kenapa kita perpanjang? Sudah kelar, selesai, sudah tuntas. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha yang terjadi khilaf dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ketika selesai dari perang Jamal tersebut, waktu dikembalikan, maka ditanya gimana pendapatmu engkau dengan Ali bin Abi Thalib ya Aisyah ummul mukminin? Dia bilang, permasalahan saya dengan Ali ya seperti permasalahan antara ipar dengan ipar aja katanya. Ya, selesai, enggak ada masalah. Bukan permasalahan besar. Ya. Bahkan juga di antaranya kejadian waktu dalam keadaan Zubair bin Awam atau siapa yang kibaris sahabat yang ikut berperang melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika dalam keadaan sakaratul maut, ya, dalam keadaan nazak, lewat satu orang dari kelompok Sayyidina Ali, dia bilang man antum, dari mana engkau, dari siapa engkau?
Nahnu dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, mut yadak, ulurkan tanganmu. Wa hadza bai'ati li Ali bin Abi Thalib. Ini bai'atku untuk Ali bin Abi Thalib. Ini orang yang memerangi Sayyidina Ali. Arti urusan sahabat sudah kelar sama sekali. Tidak ada permasalahan. Lalu kenapa kita masih meributkannya sekarang? Apalagi dijelaskan di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi. La tattakhizuhum gharada min ba'di. Nabi menyatakan, Allah jaga sahabatku, kata Nabi. Jangan sampai kalian jadikan sahabat-sahabatku ini sebagai sasaran untuk kalian tuduhkan, kalian fitnah, kalian hina dan lain-lainnya. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan hal tersebut, membenci sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, tidak akan diterima amal kalian. La syarafan wala adala. La, tidak amal yang wajib, tidak amal sunnah, tidak akan diterima oleh Allah karena membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi disebutkan di dalam hadis yang lainnya, Nabi menyatakan, inna ashabikan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang di langit, kepada siapapun kalian ikuti, kalian enggak bakal tersesat, kata Rasulullah. Wah, kata. Jadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah tidak membenci sahabat. Kemudian ciri berikutnya, wa ahla baitih. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah tidak membenci ahlul bait. Tidak membenci keluarga Rasulullah. Kalau ada orang, kami cinta pada sahabat Nabi, cinta pada Abu Bakar, cinta pada Umar, cinta pada fulan wa fulan, tapi benci kepada ahlul bait, ini juga tidak dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah. Coba bayangin hadirin, ya, orang mengaku beriman kepada Allah, penganut agamanya Nabi Muhammad, tapi membenci keluarganya Nabi. Ada enggak pantas, enggak layak. Ya, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang disayang sama Rasulullah, terus datang kita mau membenci ahlul bait. Nah, maka ciri ahlus sunnah adalah orang yang cinta kepada ahlul bait, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahlul bait. Sebab dijelaskan oleh ulama, ya orang yang mengaku cinta kepada ahlul bait, mengaku cinta pada ahlul bait tapi membenci sahabat, ini dikenal dengan kalimat Rafidah. Rafidah atau Rawafid, mengaku cinta kepada ahlul bait tapi benci sahabat. Sedangkan sebaliknya, kelompok yang mengaku cinta kepada sahabat tapi membenci ahlul bait dikenal dengan nasibah atau nawasib. Ya. Jadi Rafidah, pencinta ahlul bait membenci sahabat, nasibah, pencinta sahabat membenci ahlul bait. Ya. Keduanya ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang cinta kepada ahlul bait, cinta kepada sahabat Nabi. Enggak bisa dipisahkan. Cinta kepada kedua kelompok ini, sahabat dan ahlul bait. Makanya dinyatakan oleh ulama tentang gambaran i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dibandingkan kelompok Rafidhah dan Nasibah, itu mengutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala, mim baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Min baini farsin wadamin, di antara fars kotoran, wadamin darah, labanan khalisan, air susu yang suci, sa'igan lisyaribin, yang bisa menghilangkan dahaga orang yang meminumnya. Artinya apa? Fars najis, dam najis, di tengah-tengahnya air susu yang murni, yang suci, yang sangat bermanfaat. Nah, kita ini Ahlussunnah wal Jamaah kelompok bagikan labanan khalisan, sa'igan lisyaribin, sedangkan kelompok Rafidhah dan Nasibah seperti kelompok mabaina farthin wadamin. Bahkan dijelaskan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau berpendapat mengatakan bahwa inna Nasibah wa Rafidhah kal ba'ra sagan nisfain. Sagat nisfain kilahuma najis. Kata Imam Al-Haddad, kelompok Nasibah, pemahaman Nawasib dan pemahaman Rawafid ini bagikan ba'rah, kotoran unta yang dibelah dua. Keduanya najis. Makanya kita penganut Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang cinta kepada ahlul bait, juga cinta kepada sahabat-sahabat Nabi. Tamam. Wa 'azzamuhum. Dan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok yang memuliakan dan mengagungkan, bukan cuma cinta, tapi memuliakan para sahabat, memuliakan para ahlul bait. Ya. Artinya tidak ada merendahkan, menghina, mencaci maki. Ya.
benar-benar memuliakan mereka, mencintai sahabat dan mencintai ahlul bait. Dan memang dari masa ke masa seperti ini ya ahbab. Ini kelompok Ahlussunnah wal Jamaah seperti saya bilang tadi, ini bukan hal yang baru dibuat oleh Imam Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi, enggak. Ini memang thariqah yang digunakan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in terus hingga zaman kita sekarang. Artinya bukan kelompok yang baru, tapi memang ini yang diajarkan murni oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Cinta kepada sahabat, cinta pada ahlul bait. Wa hakadha. Baik. Wa kuffu aydiyahum alsinatuhum 'anil wuqu' fihim. Dan Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang menjaga tangan dan lidah mereka dari mengganggu sahabat atau mengganggu ahlul bait. Ya, artinya bukan orang yang memfitnah, mencaci, menghina atau memukul, menyakiti kepada sahabat atau ahlul bait. Wa fi sairil muslimin, bahkan bukan cuma kepada sahabat dan kepada ahlul bait, tapi lisairil muslimin. Makanya Imam Al-Habib Abu Bakar Masyhur, guru kami Al-Habib Abu Bakar Masyhur ada nih, beliau mengatakan tariqatuna ya an nakuf aidiyana minad dam wa lisanana minad dam. Ada kelompok yang menjaga tangan kami dari pertumpahan darah dan menjaga lidah kami dari caci mencaci. Jadi enggak ada tuh dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dibolehkan mencaci maki, enggak. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dibolehkan menumpahkan darah orang yang beda sama kita, tidak sama sekali. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu di masa beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin muncul kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini muncul sehingga akhirnya ini kelompok Khawarij adalah orang yang mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kelompok yang mengkafirkan, pokoknya yang beda sama mereka, khususnya mereka orang-orang yang apa namanya, yang berbeda dengan pemahaman mereka, itu dihukumkan keluar dari Islam. Keluar dari Islam, sehingga mereka mulai mengkafirkan. Makanya kelompok yang gampang mengkafirkan orang lain yang berbeda dari mereka, ini adalah orang yang mengadopsi pemikiran Khawarij. Sebab di zaman Rasulullah enggak ada sahabat mengkafirkan sahabat, tidak ada. Tapi munculnya ini kapan? Kelompok Khawarij. Ketika mulai mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan kelompok yang beda dengan mereka, maka kalau zaman sekarang ada orang, kelompok mudah mengkafirkan orang lain, maka ini adalah orang-orang yang mengadopsi pemikiran Khawarij, bukan pemikiran Nabi Muhammad. Lalu bagaimana pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib terhadap kaum Khawarij yang mengkafirkan beliau? Sayyidina Ali mengatakan, haula ikhwanuna bagaw alaina. Kata Sayyidina Ali, mereka adalah kelompok saudara-saudara kita. Jadi Sayyidina Ali enggak mengkafirkan, tapi Sayyidina Ali mengatakan mereka adalah saudara kita. Bagaw alaina, cuman mereka berontak kepada kita. Hakadha. Jadi jelas ya, ini adalah ciri kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pertama, meyakini kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Allah suci daripada berbagai macam kekurangan atau celah. Yang kedua adalah kelompok yang mencontoh Nabi Muhammad. Ciri ketiga atau syarat ketiga adalah orang yang cinta kepada sahabat dan ahlul bait dan memuliakan mereka. Ciri keempat, menjaga tangan dan lidah mereka dari hal yang buruk kepada ahlul bait, kepada sahabat dan juga kepada sairul muslimin. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, 4 ciri nih. Ya, dari kitab ini ada 4 ciri, 4 poin. Pertama, meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada celah. Yang kedua, kelompok adalah orang-orang yang mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad. Yang ketiga, memuliakan dan mengagungkan sahabat dan ahlul bait. Yang keempat, menjaga tangan dan lidah mereka dari hal yang buruk kepada sahabat dan ahlul bait dan juga kepada sairil muslimin. Jadi kalau ada 4 ini, inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dipahami ya. Wa qad nasar hadzal masyrak al-imaman. Cuman yang membantu menyebarkan. Sebenarnya hal ini udah tersebar dari sejak awal ya ikhwan ya. Manhaj ini, metode ini nih yang tadi kita sebutkan, itu udah tersebar dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai zaman kita sekarang. Ya.
Cuma yang membantu menjaga, menyebarkan dan menjaga akidah ini, itu ada dua orang ulama besar, yang mana keduanya adalah panutan dalam ilmu tauhid, dalam akidah kita, yakni Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Abu Hasan Asy'ari, ya, dia meninggal pada tahun 324 Hijriah, ya. 324 Hijriah. Ya. Dan Abu Mansur Al-Maturidi meninggal tahun 333 Hijriah. Ya, ini beda tempat. Ya. Kalau Abu Hasan Asy'ari, ya, di Irak, kalau Abu Mansur Al-Maturidi adanya di Maghrib sana. Dan akidah dalam mazhabnya Abu Hasan Asy'ari Syafi'i, ya, dan Abu Mansur Al-Maturidi Hanafi. Ya. Mazhabnya Hanafi. Jadi ini muncul setelah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, ya. Makanya Anda bilang bahwa Abu Hasan Asy'ari dia ini bukan membawa metode baru lah. Metode yang dibawa Abu Hasan Asy'ari adalah metodenya Imam Syafi'i, metodenya Imam Abu Hanifah, metodenya Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal dan a'immah kubar yang terus ke atas. Ya, makanya di sini dia Syafi'i, Abu Mansur Maturidi Hanafi. Tamam. Kalau timbul sebab banyak orang-orang yang berbeda, ya Habab, dan ini juga memang kita diajarkan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh untuk tidak menyebutkan nama kelompok atau nama perorangan, ya. Maka saya bakal bilang mungkin secara kelompok yang berbeda dengan kita. Saya nggak bakal sebutkan namanya sebab memang ada ibarat ini memang yang diajarkan ke kami, kita sebagai murid-muridnya Habib Umar diajarkan untuk tidak pernah menyebutkan kelompok, ya, tapi secara umum. Jadi kelompok yang berbeda dengan kita menyatakan hadza Abu Hasan Asy'ari, ya, adalah orang yang dalam perjalanan tauhidnya itu melalui 3 fase katanya. Fase i'tizal, fase kulabi, kemudian fase salafi katanya. Sebenarnya enggak seperti itu, ya. Sebenarnya cuma 2 fase. Mereka ini mereka pengen mengklaim bahwa Abu Hasan Asy'ari itu ikutnya ke kita loh. Ya. Dia termasuk kelompok orang-orang yang mengkafirkan, membid'ahkan, meyakini bahwa Allah punya sifat, enggak boleh mentakwilkan dan lain-lainnya. Ada kelompok ini menyatakan mengklaim bahwa Abu Hasan Asy'ari. Padahal kalau kita lihat kitab-kitab Abu Hasan Asy'ari sendiri itu bakal berbeda dengan kelompok dan pemahaman mereka. Ya. Jangan biasa mereka suka mengklaim. Ya, ini klaim orangnya kita, padahal bukan, jauh sama sekali, ya. Jadi Abu Hasan Asy'ari, ya, beliau ini hidup, lahir di rumah yang benar-benar menjalankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlahir di keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebagaimana kita bilang ini untuk cuman untuk menggelarkan aja, untuk sekedar pengenalan aja, tapi pada hakikatnya seperti Imam Malik bin Anas, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enggak pakai lagop. Makanya tadi dijelaskan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak pakai lagop, ya. Cuman kelompok orang yang meyakini Allah Maha sempurna, tidak ada kekurangannya, cinta kepada Nabi, cinta pada Ahlul Bait dan selanjutnya. Jadi Al-Imam Abu Hasan Asy'ari hidup lahir di rumah yang benar-benar itu dibangun pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ayah beliau itu mewasiatkan, ya, bahwasanya nanti ini anakku biar belajar dengan Imam As-Saji. Imam As-Saji ini ulama ahlul hadis, ya, min a'immatil hadis, ya, min kibar ulama hadis min Ahlus Sunnah wal Jamaah tabaan. Namun sang ayah meninggal. Akhirnya ibunya pun menikah dengan Syekh Al-Jubai. Syekh Al-Jubai ini, ya, adalah Mu'tazili, ulama Mu'tazilah, ya, menikah dengan Syekh Al-Jubai. Ya, tentunya sebagian Syekh Jubai ini menyebarkan pemahaman Mu'tazilah kepada masyarakat awam, tentunya dia bakal sebarkan juga pada keluarganya, ya. Maka Abu Hasan Asy'ari pun, ya, ibaratnya kalau kita bilang bahasa kasar mungkin dicekokin, ya. Ayo, pemahaman Mu'tazilah, pemahaman ini, pemahaman itu, pemahaman yang lebih mengandalkan logika dibandingkan nas, ya.
Oke, kembali ke logika. Nas kalau dia bilang halal, tapi logika bilang haram, haram hukumnya. Jadi yang mereka jadiin patokan penentu hukum halal haram bukan nas Quran, bukan hadis, tapi logika mereka. Beda sama kita. Makanya mereka punya keyakinan al-hasan mahasanahul aql wal qabih maqabbahul aql. Sesuatu yang baik yang dianggap baik oleh akal, yang buruk yang dianggap buruk oleh akal. Ini metode Mu'tazilah. Sedangkan kita metode Ahlussunnah wal Jamaah, al-hasan ma hasanahu syara' wal qabih ma qabbahu syara'. Sesuatu yang baik yang dianggap baik oleh syariat dan perkara yang buruk yang dianggap buruk oleh syariat. Kalau hal dianggap baik oleh syariat walaupun akal menganggap buruk, tapi syariat menganggap baik, maka baik. Contoh seperti jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah. Akal bilang, wah lebih aman mah kita enggak usah perang, lebih aman. Tapi kalau secara syariat, ya, asa tuhibbu an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Kadang kalian menginginkan kebaikan tapi ternyata buruk buat kalian. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, kata Allah. Kadang sesuatu yang kalian anggap buruk ternyata itu baik buat kalian. Maka di sini patokan kita bukan akal, tapi syariat yang menentukan. Ya. Makanya disebutkan di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, wallahi la yu'min ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kalian sampai hawa kalian tunduk dengan apa yang aku bawa. Artinya tidak mendahulukan akal atau yang lainnya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada Al-Imam Asy'ari, ya, itu ketika ayahnya meninggal, maka ibunya menikah dengan Syekh Jubai. Syekh Jubai ini, ulama Mu'tazilah. Kala itu umurnya Abu Hasan baru 7 tahun. Umurnya baru 7 tahun. Maka berjalanlah, ya, ini Abu Syekh Jubai ini menyebarkan pemahaman Mu'tazilahnya. Dan tentunya Abu Hasan Asy'ari, ya, Allah berikan kepada dia kecerdasan. Sehingga setiap yang disampaikan tuh selalu bertolak belakang dengan hati kecilnya. Kok begini? Sedangkan lihat nas Quran seperti ini, kok di pemahamannya seperti ini. Sehingga terjadilah perselisihan sampai pada puncaknya. Ya, pada puncaknya kepada Syekh Al-Jubai mengajarkan metode dari pemahaman Mu'tazilah yang dikenal dengan apa namanya dasar pemikiran mereka as-shalah wal aslah. Ya, shalah wal aslah, ada perkara yang mungkin bukan perkara yang baru kalau antum mempelajari kitab tauhid, ya, keyakinan Mu'tazilah itu ada keyakinan shalah dan aslah. Apa itu shalah dan apa itu aslah? Shalah itu adalah mereka meyakini kalau Allah diberikan 2 pilihan. Ya, kalau Allah ada 2 pilihan. Ada yang bagus, ada yang buruk. Ya, kalau ada 2 pilihan, ada yang bagus, ada yang buruk, maka wajib bagi Allah memilih yang baik. Ya, wajib bagi Allah memilih yang baik. Hadza shalah. Adapun aslah, kalau di hadapan Allah ada 2 pilihan. Ada yang baik dan ada yang terbaik. Ada yang baik dan ada yang terbaik, maka wajib bagi Allah memilih yang terbaik. Ya. Seperti iman dengan kufur, maka wajib bagi Allah memilih iman. Ya. Artinya di sini wajib bagi Allah memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya, enggak boleh buruk. Kalau seandainya Allah memilihkan yang buruk padahal Allah bisa ngasih yang baik, maka berarti Allah zalim. Sehingga akhirnya zahirnya nih pemahaman Mu'tazilah ini ya ahbab, zahirnya indah, wajib bagi Allah ngasih yang baik, wajib bagi Allah ngasih yang terbaik, tapi pada hakikatnya terdapat zaur, terdapat racun di dalamnya, ya. Makanya dibilang, kenapa kalau Allah nggak milih yang terbaik? Kalau Allah nggak milih yang terbaik berarti Allah zalim. Sehingga mereka mulai bisa menyalahkan Allah. Padahal keyakinan kita nggak boleh menyalahkan Allah. Innallaha la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh dipertanyakan dan dipinta pertanggung. Kenapa kau lakukan ini ya Allah? Kita nggak punya hak untuk itu. Innallaha la yus'al amma yaf'al. Wahum, sedangkan kita yus'alun, kita yang bakal dituntut sama Allah. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau tinggalkan itu? Itu yang bakal ditanyakan Allah pada kita. Tapi sebaliknya enggak. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan Mu'tazilah. Paham toh? Maka ini salah wal aslah. Jadi ketika Syekh Al-Jubai menjelaskan metode pemahaman salah dan aslah ini puncaknya Abu Hasan Asy'ari, ya, berpisah dengan gurunya. Gimana kisahnya?
ketika Syekh Al-Jubai menjelaskan tentang salah dan aslah, maka Abu Hasan Al-Asy'ari pun bertanya kepada bapak tirinya ini, ya, Syekh Al-Jubai. Dia bilang, "Ma ra'yukum bi thalathi ikhwah?" Dia bilang, "Ya Syekh Jubai, apa pendapat engkau tentang 3 bersaudara? Yang satu tumbuh dewasa melakukan ibadah taat kepada Allah, kemudian meninggal dunia. Yang satu, adiknya yang nomor 2, ini yang nomor 1. Yang nomor 2 tumbuh dewasa, cuman bermaksiat pada Allah dan meninggal dalam keadaan maksiat. Dan yang ketiga meninggal masih kecil, masih bayi, meninggal dunia. Kira-kira di mana mereka nanti di akhirat?" Maka Jubai pun menjawab, "Yang pertama, ya, karena dia tumbuh dewasa melakukan taat ibadah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, tumbuh dewasa bermaksiat, maka tempatnya di neraka Allah. Dan yang ketiga," kata Syekh Jubai, "karena meninggal masih kecil, belum melakukan taat, belum melakukan maksiat, maka dia ini dinyatakan tidak bakal masuk surga, tidak bakal masuk neraka." Sebab keyakinan Mu'tazilah ada tempat, bagi mereka itu yang masih kecil itu tidak masuk dalam surga tapi nggak masuk neraka, di tengah-tengah. Ahlul A'raf. Ya. Ini pendapat Jubai. Maka bertanya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia bilang, ya Syekh Jubai, kalau anak ketiga protes, nih bayi protes, "Ya Rabb, kenapa kau matikan aku masih kecil? Coba kau tumbuhkan aku dewasa, saya bakal beribadah, melakukan taat kepadamu, sehingga saya bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah." Kira-kira Allah ngejawab apa ya Syekh Jubai? Kata Jubai bakal menjawab, Allah bakal bilang, "Suf, ya hambaku, hai anak kecil, sesungguhnya engkau, kalau aku tumbuhkan dewasa, kau bakal bermaksiat, malah masuk neraka nanti. Maka yang terbaik untukmu, aku pilihkan yang terbaik untukmu, aku matikan kau saat masih kecil, sehingga kau nggak masuk neraka," kata Allah. Masuk akal ya, jawaban seakan masuk akal. Cuman Abu Hasan Asy'ari pintar ditanya, "Tapi kalau begitu anak kedua bakal protes dong. Yang meninggal dalam keadaan maksiat, dia bakal bilang, 'Ya Rabb, kenapa kau tumbuhkan aku dewasa sehingga aku bermaksiat? Coba kau matikan aku masih kecil sehingga aku nggak masuk neraka.'" Kira-kira Allah bakal jawab apa? Maka Jubai pun terdiam, nggak bisa jawab. Disinilah Abu Hasan Asy'ari menyadari bahwa ini adalah pemahaman yang menyimpang dari ajaran-ajaran para sahabat tabi'in dan ajaran Rasulullah. Maka dia keluar meninggalkan pemahaman tersebut. Maka dia mulai mengumpulkan adillah hujjah untuk menentang pemahaman Mu'tazilah, sehingga akhirnya subhanallah bisa terselamatkanlah akidah jumhurul muslimin kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana kita sampaikan kepada antum bahwasanya hadza Abu Hasan Asy'ari, dia bukan membuat akidah yang baru sebagaimana Imam Subki dan dinyatakan Imam Subki wa Imam Ibn Asakir dan Imam Baihaqi menyatakan anal Imam Abul Hasan Asy'ari lam yabtadi' qaulan. Bukan buat ucapan baru nih, bukan buat akidah baru, bukan. Wa inna ma jaa ila aqidatis sabiqin. Tapi dia membawa akidah para pendahulunya yang benar. Akidah yang dipahami oleh para sahabat, yang dipahami oleh para tabi'in, yang dipahami oleh para tabi'ut tabi'in. Jadi bukan buat akidah yang baru, ya. Tapi akidah yang telah itu, dan dia membantu untuk membela dan menjaga akidah tersebut. Hakadha. Jadi bukan pemahaman yang baru dibawanya. Taib. Jadi jelas ya ahbab bahwasanya dalam ilmu tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini kembali kepada kedua kelompok ini. Kepada kedua orang ini, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Taib. Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Wa man tabi'ahum, dan juga pengikutnya, wahum as-sawadul a'zam. Yang mana mereka ini adalah kelompok terbanyak. Sebab Nabi yang bilang bahwasanya umatku akan terpisah menjadi 73 kelompok, dan di sini terpisah 73 kelompok bukan perbedaan furu'iyah ya. Kalau perbedaan furu'iyah hal yang wajar, bahkan dalam mazhab Syafi'i aja ada berapa pendapat. Ada gol rojih, gol marju, azhar ini dan macam-macam udah kita lihat. Arti kalau masalah furu'iyah
Perbedaan pendapat itu la iskal, ya, sesuai ijtihad masing-masing. Tapi di sini terpisah menjadi 73 kelompok ini adalah perbedaan al-usuliyah, perbedaan dalam ilmu tauhid. Ya. Kata Nabi semuanya di neraka illa firqah wahidah, wahia firqatun najiyah. Ketika ditanya man hum ya Rasulullah, qala hum as-sawadul a'zam, kelompok terbanyak. Dan sekarang ya ahbab, kalau kita lihat di permukaan, ya, muslimin yang tersebar di seluruh penjuru dunia, mau di Eropa, mau di Asia, mau di Afrika, semua muslimin yang ada di muka bumi ini, ya, semua pasti meyakini dan menyadari, baik di kelompok ahlu sunnah atau yang berbeda dengan kita, ya, baik muafiq atau mukhalif, ya'tarif, bakal mengakui kelompok terbanyak dari kalangan muslimin adalah kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, ini nggak bisa dipungkiri. Ya, mereka kelompok terbanyak, baik dengan segi kekurangannya deh. Kayak kita nih Asy'ariyah di Indonesia kebanyakan kita memang akidah kita kembali kepada Imam Abu Hasan Asy'ari di Indonesia ini. Walaupun banyak kekurangan di antara kita, orang-orang awam tidak mengerti begitu detail ya. Tapi secara umum ya, Al-Asy'ariyah dan Maturidi adalah sawadul a'zam. As-sawadul a'zam. Taib. Makanya di sini ketika Nabi bilang siapa firqah najiyah itu ya Rasulullah, kata Nabi as-sawadul a'zam. Kenapa sawadul a'zam, kelompok terbanyak? Sebab Nabi pernah menyampaikan di dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati la tajtami' 'ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan terkumpul dalam kesesatan. Ya. Semakin banyak maka makin sedikit tuh subah dan lain-lainnya. Fa iza ra'aita ikhtilafan, kalau seandainya kata Nabi, fa iza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian nanti melihat perbedaan, bingung, ini ngikut yang mana ya kita? Kelompok A atau kelompok B atau kelompok C, bingung. Kata Nabi, fa alaikum bisawadil a'zam. Maka kembalilah kalian kepada sawadil a'zam. Nah, sawadil a'zam di sini siapa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah wa yadullah ma'al jamaah. Bantuan Allah akan diberikan kepada jamaah, kelompok yang banyak. Faman syadza ilan nar. Barang siapa yang mau menyimpang dari kelompok, berbeda dari kelompok yang terbanyak, memilih jalan syadz, maka syadz ilan nar, maka dia sendiri yang bakal terjebloskan ke dalam api neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Imam Syatibi radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau mengatakan faliyakun i'tiqadaka annal haq ma'as sawadil azam minal mujtahidin. Imam Syatibi bilang, hendaknya jadikan dalam keyakinan kalian, hai umat Islam, bahwasanya kebenaran itu ada di tangan sawadil azam minal mujtahidin. Sawadil azam minal mujtahidin ya tentunya kembali lagi kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Makanya di sini kalau digambarkan dalam pengertian secara umum, siapa itu Ahlus Sunnah Jamaah yang akidahnya kembali kepada Abi Hasan Asy'ari dan Abi Mansur Maturidi, dalam fikihnya kembali kepada arba' mazahib, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Kemudian dalam ilmu tasawufnya kembali kepada Imam Junaid Sayyidut Taifah, Al-Imam Al-Ghazali dan selanjutnya min kibari salihin. Maka mereka adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang kita yakini. Adapun kelompok-kelompok lain hadirin, mereka menganggap kita ahlu sunnah wal jamaah, silahkan. Cuma kalau kita kembalikan kepada adillah ini, maka kita bakal nampak jelas siapa sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah. Yang lain mungkin cuma bisa mengaku kami ahlu sunnah. Sebab orang yang mencintai ahlul bait, membenci sahabat juga mengaku ahlu sunnah. Begitu juga sebaliknya, orang yang mencintai sahabat, mencaci maki ahlul bait juga mengaku ahlu sunnah. Atau bahkan kelompok muslimin thariqah yang tidak melakukan ibadah, yang meninggalkan sholat, mereka menganggap diri mereka ahlu sunnah wal jamaah. Maka ayo sama-sama kita kembalikan kepada hadis Rasulullah. Bukan kita mau mengklaim diri kita ahlu sunnah wal jamaah yang lain, bukan. Tapi kita kembalikan semua kepada dasarnya. Di situ kita bakal tahu siapa yang ahlu sunnah wal jamaah, siapa yang bisa hanya mengaku saja. Mungkin pembahasan hari ini ya ahbab, penjelasan tentang ahlu sunnah wal jamaah insya Allah bisa kita pahami. Adapun nanti yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang masalah tasawuf, sebab memang subhanallah
ulama-ulama tasawuf mereka adalah min kibar a'immah ahlus sunnah wal jamaah, yang kadang-kadang orang-orang di luar sana yang berbeda dengan kita menganggap kelompok tasawuf ini adalah kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Nanti bakal kita jelaskan kalau kita kaji ya, dari masa ke masa, siapapun yang kita sebutkan tentang a'immah ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka kebanyakan adalah orang-orang ahli tasawuf. Ahli tasawuf. Wahakadha. Baik Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, mereka adalah orang-orang yang enggak menyimpang dari ajaran tasawuf. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau silakan. Dengan Abu Mansur al-Maturidi. Taib. Perbedaan antara disebutkan oleh ulama, perbedaan yang terjadi antara Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi itu cuman kurang lebih ada sekitar 30 permasalahan. Kurang lebih 30 permasalahan. Dan kebanyakan dari permasalahan yang berbeda antara Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi itu cuman khilaf lafzi. Perbedaan dari segi pelafalan aja. Tapi pada hakikatnya sama. Adapun yang benar-benar terjadi khilaf, benar-benar beda pendapat, paling cuman ada sekitar 7 atau 8 permasalahan, dan itu bisa tercover dengan kesamaan yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwasannya bukan akidah yang baru dibuat Abu Hasan Asy'ari. Ya. Buktinya apa? Abu Mansur Maturidi ini nggak pernah ketemuan ya ahbab. Ya. Nggak pernah berjumpa antara Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Kumpul bareng kita bikin akidah baru, nyontek, enggak. Artinya menunjukkan bahwa memang benar inilah yang dibawa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Sebab akidah yang dibawa Abu Hasan Asy'ari sama dengan ajaran para tabi'in, sahabat. Begitu juga Abu Mansur al-Maturidi yang diterima dari para tabi'in dan sahabat. Jadi cuma sedikit perbedaan, kebanyakan khilaf lafzi. Jelas. Ada lagi? Silahkan. Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini hidup di zaman tabi'in atau beliau tidak di zaman tabi'in. Zaman setelahnya. Bahkan mungkin zaman setelah Imam Syafi'i setelah ini dia. Sebab dia hidup tadi meninggalnya tahun 323 Hijriah. Tapi termasuk mujaddid juga. Oh iya, tabaan. Mujaddid, sebab dinyatakan mujaddid kala itu sebab orang lagi banyak yang tersebar di atas permukaan ya, tapi pada hakikatnya di bawah akar rumputnya itu jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana akidah Asy'ari. Ya, cuman kala itu di permukaan yang muncul karena Mu'tazilah itu kenapa lebih dominan, nampaknya lebih dominan, padahal pada hakikatnya nggak banyak Mu'tazilah kala itu, sebab dia didekeng atau dikawal dengan pemerintahan Abbasiyah kala itu. Jadi pemerintahnya pemahaman Mu'tazilah, makanya yang muncul di permukaan pemahaman Mu'tazilah. Tapi akar rumputnya lah tetap jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini Abu Hasan Asy'ari muncul untuk menjaga ini, ya, menjaga untuk menjelaskan syubah yang dibawa oleh pemahaman Mu'tazilah. Jelas. Cukup? Cukup ya? Ya akhir. Al-Fatihah bil qabul ma'mul yaghfir walidina walidikum anul yarbutna wa iyyakum ribatul yanahal masidina Muhammad maula Bilal ala hadhihi niyya kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. علينا توبة